Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan mata kuliah algoritma struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa dengan NIM 2209116057. Pertama, kita akan membahas tentang algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan terurut secara logis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah agar mencapai tujuan tertentu. Algoritma berperan sebagai resep atau panduan yang mengarahkan komputer atau program dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, baik itu dalam bidang matematika, ilmu komputer, atau ilmu lainnya. Nah, adapun beberapa manfaat dari kita mempelajari algoritma, yaitu dapat meningkatkan pemahaman logika dan pemecahan masalah, memperkuat kemampuan pemrograman, meningkatkan efisiensi dan efektivitas solusi, serta mengembangkan keterampilan analitis dan kritis dalam menghadapi masalah kompleks. Nah, materi kedua kita akan membahas tentang struktur data. Struktur data ini merujuk pada cara penyimpanan, pengorganisasian, dan manipulasi data dalam komputer. Ini melibatkan pemilihan dan penggunaan struktur yang tepat untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja dalam operasi data. Struktur data juga menyediakan kerangka kerja untuk mempresentasikan dan mengelola data dalam bentuk yang terstruktur. Contohnya itu seperti array, list, stack, WW, tree, graph, dan lainnya. Ada juga manfaat dari kita mempelajari struktur data. Pertama ini untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam operasi data. Dapat mempermudah pemrosesan dan manipulasi data, memungkinkan pengembangan solusi yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sih data diorganisasikan dan diakses dalam komputer. Nah, berikut ada contoh implementasi dari struktur data. Di sini kita mengambil contoh yaitu stack dan QW. Stack ini biasa menggunakan metode LIFO atau last in first out, di mana data yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali keluar. Dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya seperti susunan batu bata, di mana batu bata yang pertama kali kita taruh itu yang terakhir keluar. Jadi batu bata yang terakhir kita taruh jadi paling atas, dia akan pertama keluar. Nah, kalau QW ini menggunakan metode first in first out, di mana data yang pertama kali masuk itu juga yang akan pertama kali keluar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian pada restoran. Jika nomor antrian 1 sudah dilayani, maka dia akan pertama kali keluar. Selanjutnya ada sequential. Ini merupakan konsep dasar di mana instruksi-instruksi dieksekusi secara berurutan, satu persatu mulai dari awal program hingga akhir. Instruksi berikutnya hanya dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai. Dalam pemrograman, sequential direpresentasikan oleh baris-baris kode yang dieksekusi secara berurutan. Kemudian ada selection. Ini merupakan konsep yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Dua bentuk seleksi umumnya adalah if statement yang menjalankan blok kode jika kondisi terpenuhi, dan if else statement yang menjalankan blok kode jika kondisi tertentu terpenuhi dan blok kode lain jika kondisi tidak terpenuhi. Kemudian ada looping atau biasa disebut perulangan. Ini merupakan konsep yang memungkinkan program untuk mengulangi serangkaian instruksi berulang kali. Ini digunakan ketika kita ingin menjalankan blok kode tertentu berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan, seperti perulangan for loop yang menjalankan blok kode sejumlah kali yang sudah ditentukan, dan perulangan while loop yang menjalankan blok kode selama kondisi yang diberikan masih terpenuhi. Selanjutnya ada algoritma search. Pertama di sini ada sequential search, yaitu algoritma pencarian yang secara berurutan memeriksa setiap elemen dalam himpunan data untuk menemukan elemen yang dicari. Dimulai dari elemen pertama, algoritma akan membandingkan setiap elemen dengan nilai yang dicari hingga elemen tersebut ditemukan atau mencapai akhir himpunan data. Yang kedua ada binary search.
Ini adalah algoritma pencarian yang digunakan pada himpunan data terurut secara menaik. Algoritma ini membagi himpunan data menjadi dua bagian dan membandingkan nilai yang dicari dengan elemen tengah. Jika nilai yang dicari lebih kecil, algoritma akan melanjutkan pencarian pada setengah bagian kiri. Jika nilai yang dicari lebih besar, algoritma akan melanjutkan pencarian pada setengah bagian kanan. Berikut ada contoh dari implementasi sequential search dan binary search. Bisa kita lihat di sequential search ini kita mencari angka 7. Jadi kita membandingkan setiap elemen dengan angka 7, mulai dari indeks ke 0. Kita bandingkan apakah indeks ke 0 ini sama dengan angka yang kita cari. Sampai akhirnya angka 7 ini kita temukan di indeks ke-4. Selanjutnya di binary search ini kita mencari elemen tengahnya dulu untuk membandingkan dengan angka yang kita cari. Karena angka yang kita cari ini 11 dan 21 adalah elemen tengah, jadi 11 ini lebih kecil dari 21 sehingga kita mencarinya ke bagian sebelah kiri. Dan angka 11 kita temukan di indeks ke-0. Selanjutnya ada algoritma tree. Ini adalah konsep dalam pemrograman dan struktur data yang menggambarkan hubungan hierarkis antara elemen-elemen dalam bentuk struktur pohon. Setiap elemen dalam tree dikenal sebagai node, dengan satu node khusus yang disebut sebagai root atau akar yang menjadi titik awal dari tree. Node-node lain terhubung dengan node parent atau induk dan child atau anak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada AVL tree. Itu jenis struktur data tree yang dirancang untuk mempertahankan keseimbangan antara tinggi anak-anak kiri dengan anak-anak kanan pada setiap node-nya. Ini menggunakan pendekatan self-balancing untuk memastikan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan berjalan dengan efisien dalam waktu. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari AVL tree. Cara kerjanya dengan menggunakan faktor keseimbangan pada setiap node, yaitu selisih antara tinggi anak-anak kanan dan kiri. Jika faktor keseimbangan melebihi yang ditentukan, maka tree akan mengalami ketidakseimbangan dan perlu dilakukan operasi rotasi untuk memulihkannya. Berikut adalah contoh dari AVL tree. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Materi selanjutnya ada binary search tree, yaitu struktur data tree yang terdiri dari node-node yang terhubung secara hierarkis. Pada BST, setiap node memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai pada anak-anaknya di sebelah kanan, dan memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai pada anak-anaknya di sebelah kiri. Cara kerja dari binary search ini yaitu membagi himpunan data secara rekursif berdasarkan perbandingan nilai. Pada pencarian dimulai dari root dan membandingkan nilai yang dicari dengan nilai pada node saat ini. Nah, jika nilainya kurang, maka pencarian dilanjutkan ke anak sebelah kiri. Namun, jika nilainya lebih besar, maka pencarian dilanjutkan ke sebelah kanan. Proses ini berlanjut sampai ditemukan node dengan nilai yang sesuai atau mencapai akhir dari tree. Berikut ini contoh dari binary search tree. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Dan yang terakhir ada binary heap. Ini adalah semua level dari tree kecuali mungkin level terakhir terisi terpenuhi. Dan level terakhir ini diisi dari kiri ke kanan. Binary heap memiliki dua jenis, yaitu max heap, di mana setiap node memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai anak-anaknya. Dan min heap, di mana setiap node memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai anak-anaknya. Nah, cara kerja dari binary heap ini yaitu dengan menggunakan property heap order, yaitu properti yang memastikan bahwa setiap node dalam heap memiliki nilai yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai anak-anaknya. Dengan properti ini, elemen dengan prioritas tertinggi atau nilai maksimum pada max heap atau nilai minimum pada min heap selalu berada di root atau indeks ke 0 pada heap. Nah, ini berikut adalah contoh dari binary heap. Seperti pada gambar, kita bisa melihatnya. Nah, sekian penjelasan saya tentang mata kuliah algoritma struktur data ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. See you.